Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok sahabat Nabi satu ini mungkin tak banyak diketahui kaum muslim. Namun kisahnya sangat menyentuh hati dan membuat kita iri padanya. Sahabat Nabi ini bernama Sa'ad al-Aswad as-Sulami radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Julaibib. Julaibib radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad yang tidak mengetahui siapa ayah dan siapa ibunya. Ia tak dikenal dan tak diketahui jelas apa sukunya. Bagi masyarakat Madinah kala itu, tak bernasab dan tak bersuku adalah simbol cacat kemasyarakatan. Wajah Julaibib terlihat jelek, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Pakaiannya lusuh, kakinya tak beralas. Tak ada rumah untuk berteduh. Demikian sekilas gambaran sosok Julaibib. Namun jika Allah berkehendak memuliakan seseorang, tak satu pun makhluk bisa menghalanginya. Julaibib menjadi salah seorang sahabat yang disayangi Nabi Muhammad SAW. Tampilan fisik Julaibib yang kurang menarik membuat ia jarang didekati oleh orang sekitar. Bahkan seorang pemimpin Bani Aslam, Abu Barzah, sempat berseru tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya, serunya. Dikisahkan suatu ketika Julaibib datang ke majelis Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kehitaman kulitku dan jeleknya wajahku menghalangiku untuk masuk surga?" Baginda Nabi menjawab, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Asalkan engkau benar-benar yakin kepada Tuhanmu dan beriman kepada apa yang disampaikan Rasulnya." Julaibib berkata, "Demi zat yang telah memuliakan engkau dengan kenabian, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." Beberapa saat berhenti, kemudian Julaibib berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sejak 8 bulan saya duduk di sini hingga sampai saat ini. Saya telah meminang orang yang berada di sekitarmu, tetapi mereka semua menolak karena hitamnya kulitku dan buruknya wajahku." Nabi sangat memahami kegelisahan sahabatnya ini. Beliau memandang sekeliling seolah mencari seseorang. Kemudian beliau berkata, "Apakah Amr bin Wahab ada di sini?" Amr bin Wahab adalah seorang sahabat yang baru memeluk Islam dan baru pindah ke Madinah. Dia mempunyai seorang putri yang cantik dan cerdas bernama Atikah binti Amr. Beberapa sahabat menjawab bahwa Amr tidak hadir dalam majelis ilmu beliau. Beliau memandang kepada Julaibib dan berkata, "Apakah kamu tahu rumahnya?" "Tahu ya Rasulullah," kata Julaibib. "Pergilah ke rumahnya, ketuklah pintu rumahnya perlahan, dan ucapkanlah salam. Apabila engkau telah masuk, katakan kepadanya, Rasulullah telah menikahkan saya dengan putrimu." Julaibib bergegas memenuhi perintah Nabi. Ia pun berangkat ke rumah Amr bin Wahab. Ketika berdiri di depan pintu rumahnya, mengetuk pintu, mengucap salam, dan meminta izin masuk, dia mendengar kegembiraan di dalam rumah Amr. Tetapi begitu pintu terbuka dan melihat wujud penampilannya, segera saja kegembiraan itu lenyap dari wajah-wajah penghuni rumah Amr. Melihat gelagat seperti itu, tanpa menunggu dipersilahkan masuk, Julaibib berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah menikahkan aku dengan putrimu." Makin nampak tidak senang Amr bin Wahab dengan kehadiran Julaibib. Amr menolaknya, kemudian menyuruhnya segera pergi. Nampaknya Julaibib cukup tegar menerima penolakan kasar ini. Pengalamannya membuatnya cukup terbiasa dengan penolakan.
Dia segera berlalu dari rumah Ammar dan kembali ke majelis Rasulullah. Belum jauh dia berlalu dari rumah Ammar, terdengar langkah mendekat dan suara memanggilnya. Dia berhenti dan berbalik. Kelihatan seorang gadis yang sangat cantik berdiri agak jauh di hadapannya. Sang gadis yang tak lain adalah putri Ammar yang bernama Atikah binti Ammar berkata, "Wahai hamba Allah, kembalilah. Jika memang Rasulullah menjodohkan engkau dengan aku rela dengan apa yang ditetapkan dan direlakan Rasulullah." Julaibib sejenak bimbang. Walau dia memang ingin menikah, dia tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan istri secantik gadis yang kini berada di hadapannya. Dia sadar dengan keadaan dirinya. Julaibib segera berpaling dari gadis itu tanpa berkata apa-apa dan berjalan kembali ke majelis Nabi. Atikah menyeru ayahnya, "Wahai ayah, waspadalah jangan sampai wahyu Allah turun berkenaan penolakanmu terhadap Julaibib yang dihantar oleh Rasulullah sendiri. Saya rela dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Pergilah kepada baginda sebelum terlambat." Setibanya di masjid, Julaibib melaporkan apa yang terjadi. Kemudian bergabung dengan sahabat lainnya mendengarkan pengajaran Nabi. Tetapi tak lama kemudian, datanglah Ammar bin Wahab dengan keadaan tergopoh-gopoh menghadap Nabi. Sebelum dia berucap apa-apa, Nabi mendahuluinya. Nabi bersabda, "Kamukah orangnya yang menolak apa yang dikehendaki oleh Rasulullah?" Ammar meminta maaf dengan penuh penyesalan. Dia berkata, "Benar ya Rasulullah, tetapi saya memohon ampunan kepada Allah. Saya menyangka dia berbohong dengan perkataannya. Kalau memang dia benar, kami bersedia menikahkan dengan putri kami, karena kami berlindung dari kemurkaan Allah dan kemurkaan Rasul-Nya." Nabi sangat gembira dengan sikap Ammar ini. Beliau memanggil Julaibib untuk mendekat, dan saat itu juga Ammar menikahkan dengan putrinya, Atikah, dengan mas kawin 400 dirham. Julaibib sangat gembira dengan pernikahannya ini. Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah kamu dan pergaulilah istrimu itu." Julaibib berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar sebagai nabi, saya tidak mempunyai apa-apa untuk membayar mas kawin untuk istrinya, sebelum saya meminta kepada teman-teman saya." Nabi memerintahkannya untuk meminta kepada 3 orang sahabat, yakni Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Ali bin Abi Thalib, masing-masing 200 dirham. Maka mereka pasti akan memberinya, bahkan melebihkan pemberiannya. Julaibib melaksanakan perintah tersebut, dan dia memang memperoleh uang yang cukup, bahkan berlebih, untuk membeli belanja dan membayar maharnya. Esok harinya, dia pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan dan hadiah untuk istrinya. Tetapi belum sempat membeli sesuatu, terdengar seruan untuk berjihad. "Wahai penunggang kuda-kuda Allah, berjihadlah!" Julaibib berada di persimpangan dilema. Akhirnya, Julaibib memilih untuk berjihad meninggikan kalimat Allah. Hilang sudah rencananya untuk membeli keperluan rumah tangga barunya. Hilang sudah bayang-bayang keindahan malam pertama dengan istrinya yang cantik, Atikah binti Ammar. Dia memandang ke langit dan berkata, "Wahai Allah, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Muhammad SAW. Sungguh hari ini aku akan memakai uang yang ada padaku untuk sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Rasul-Nya, dan dicintai oleh orang-orang yang beriman." Julaibib membelanjakan uangnya untuk membeli kuda, pedang, tombak, perisai, dan segala macam keperluan untuk berjihad di jalan Allah, termasuk perbekalannya. Dia mengikatkan kain sarban di seluruh wajahnya, tubuhnya, dan memakai baju besi yang menutup seluruh tubuhnya kecuali 2 matanya, sehingga dia tidak mudah dikenali identitasnya. Ketika tiba di antara sahabat muhajirin, mereka berkata,
Siapakah penunggang kuda yang belum kita kenal ini? Julaibib sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Ali bin Abi Thalib berkata, biarkanlah dia, barangkali dia datang dari daerah Bahrain atau Syam, di mana saat ini dia ingin mengorbankan dirinya untuk keselamatanmu. Julaibib memacu kudanya menuju garis depan dan bertempur dengan perkasanya. Tombak dan pedangnya tak pernah berhenti mengayun dan menyerang kaum musyrik. Ketika kudanya tampak kelelahan, dia turun untuk berperang dengan berjalan kaki. Dan itu tidak mengurangi semangatnya memperoleh syahidnya. Saat itu, dia sedang berada di dekat baginda Nabi, dan lengannya tersingkap karena tampak kehitaman kulitnya. Beliau langsung bersabda, apakah engkau Julaibib? Benar ya Rasulullah. Nabi menatapnya dengan penuh kagum. Begitu juga beberapa sahabat lainnya yang akhirnya mengenali sang mujahid yang begitu bersemangat menggempur musuh ini. Rasanya belum lama mereka melihat Julaibib dalam kegelisahan di majelis Nabi. Tetapi yang tampak sekarang adalah sebaliknya, jiwa yang sangat hidup dan semangat menyala-nyala. Nabi berkata kepadanya, engkau sangat beruntung ya Julaibib. Julaibib makin bersemangat mendengar pujian Nabi tersebut. Ia pun semakin sengit menyerang musuh. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba terdengar seruan bahwa Julaibib telah gugur syahid. Nabi langsung mendatangi tempat Julaibib menemui syahidnya. Beliau mengangkat kepala Julaibib, topi besinya ditanggalkan, dan beliau meletakkan di pangkuan beliau. Sambil membersihkan tanah yang ada di wajah Julaibib dengan ujung pakaian beliau, Nabi berkata, betapa semerbak harum baumu, betapa dicintainya engkau oleh Allah dan Rasul-Nya. Kelihatan beliau menangis, kemudian tertawa dan memalingkan wajah, lalu berkata, demi Tuhan Ka'bah, Julaibib telah sampai di telaga. Sahabat Abu Lubabah yang keheranan dengan sikap beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah maksudnya telaga? Nabi bersabda, telaga yang diberikan Allah kepada Julaibib, yang luasnya antara Sana'a dan Basrah. Tempatnya dihiasi oleh mutiara dan permata. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali saja, ia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Itulah telaga Al-Kautsar. Abu Lubabah berkata lagi, wahai Rasulullah, aku melihat engkau menangis, lalu tertawa, kemudian memalingkan muka engkau. Nabi menjelaskan, aku menangis karena rindu pada Julaibib. Aku tertawa karena melihat keadaan Julaibib di sisi Allah dan kemuliaannya di hadapannya. Sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat bidadari-bidadari yang menjadi istrinya turun saling berebut mendekatinya, sehingga terlihat betis-betis mereka. Aku merasa malu melihat pemandangan tersebut. Kemudian, Nabi memerintahkan seorang sahabat mengumpulkan barang-barang milik Julaibib, kuda, pedang, tombak, perisai, dan sisa perbekalannya. Lalu memerintahkan sahabat untuk mengirimkannya ke rumah Amr bin Wahab untuk diserahkan kepada istrinya, Atikah binti Amr. Begitulah kisah sahabat yang mengutamakan Allah, Rasul Allah, dan berjihad di jalan Allah melebihi dari segalanya. Ia memilih berjihad di medan perang dan mengorbankan malam pertama dengan istri yang cantik jelita demi meraih kemuliaan di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.